Ustadz, kita kan sehabis sholat biasanya membaca istighfar sebanyak 3 kali. Nah, timbul pertanyaan dari ana, kan kita habis sholat, habis beribadah, kenapa mesti membaca istighfar? Iya. Biasanya orang yang beristighfar habis melakukan perbuatan maksiat. Bagaimana itu Ustaz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jika ditanya kenapa kita beristighfar setelah salam sholat, maka jawabannya sangat mudah, karena begitulah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita di dalam sholat diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencontoh beliau. Sallu kama ra'aitumuni usalli, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim dari Thauban radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Thauban, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min salatihi istaghfara thalathan. Kata Thauban radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika setelah selesai salat beliau beristighfar sebanyak 3 kali. Nah, ini sebabnya. Tetapi dari pertanyaan saudara, ada perkara yang penting yang harus kita perhatikan, yaitu mungkin salah satu rahasia dan hikmah kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristighfar setelah selesai sholat. Salah satu rahasianya adalah agar sholat kita benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ketika sholat kita tidak khusyuk, tidak hadir hati. Mungkin ketika sholat kita kurang tata cara sujudnya. Mungkin ketika sholat kita kurang tata cara rukuknya, bacaannya, dan sebagainya. Maka ini adalah konsep beramal setiap muslim. Bukan hanya sekedar mengamalkan ibadah tersebut, tetapi bagaimana ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ibadah tersebut benar-benar kita ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan ganjaran pahalanya kita dapatkan. Dan inilah yang diingatkan oleh para salafus saleh. Di antaranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Kunu liqabulil amal ashadda minkum ihtimaman bil amal." Artinya, jadilah kalian yang memperhatikan amal ibadah itu diterima lebih dibandingkan kalian memperhatikan bagaimana beramal. Jadi bukan hanya sekedar beramal, tapi bagaimana amal ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, Alam tasma'u Allah Azza wa Jalla yaqul. Apakah kalian tidak mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Di dalam surah Al-Maidah Allah Subhanahu wa taala sebutkan hal ini. Begitu juga perkataan Fudalah ibnu Ubaid. Beliau mengatakan di dalam perkataan beliau yang sangat luar biasa, la an akuna a'lamu anna Allah qad taqabbala minni mithqala khardalin ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Sungguh aku mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menerima dariku walau seberat dzarrah atau seberat biji sawi kecil. Aku mengetahui amalku diterima oleh Allah Subhanahu wa taala walau seberat itu, maka itu lebih aku sukai dibandingkan mendapatkan dunia dan seisinya. Kenapa demikian? Karena orang yang diterima amal ibadahnya berarti orang yang bertakwa.
Dan orang yang bertakwa tempatnya di dalam surga. Nah, itu rahasianya. Kenapa kita harus memperhatikan kualitas amal ibadah. Bukan hanya sekedar beramal. Bukan hanya sekedar melaksanakan kewajiban selesai. Tapi harus benar-benar memperhatikan kualitas amal ibadah ini. Apakah diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Ibnu Dinar rahimahullahu taala pernah mengatakan, al-khawfu 'ala al-'amal alla yutaqabbal asyaddu minal 'amal. Takut amalan itu tidak diterima lebih dibandingkan beramal itu sendiri. Maka mulai sekarang bukan hanya sekedar sholat, bukan hanya sekedar puasa, bukan hanya sekedar sedekah, bukan hanya sekedar baca Quran, tetapi benar-benar beramal yang ingin diterima oleh Allah. Dengan begitu kita akan senantiasa memperhatikan kualitas amal ibadah kita. Demikian, wallahu a'lam, sallallahu nabiyana Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.